Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar kembali melalui firman Allah. Dan saya berharap bahwa jemaat Tuhan GKI Cibubur semua ada dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar kembali dari satu bagian firman Allah. Dan sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat Tuhan, perlindungan, kesehatan, sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah Tuhan, di hari ini kami mau tetap beribadah kepada Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan. Hadirlah Engkau melawat kami Bapa, di dalam kuasa Roh Kudus dan pengurapan-Mu. Penuhi hamba-Mu dan layakkanlah. Kiranya firman-Mu boleh mendewasakan kami sebagai umat-umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan di Roma. Dan kalau kita hubungkan dengan keadaan yang sekarang, di mana wabah virus COVID-19 semakin merajalela di Jakarta, terlebih khusus sebagai epicentrum dari wabah ini. Itu sebabnya jemaat-jemaat Tuhan, saya berharap kita tidak punya rasa bosan. Walaupun mungkin itu ada, kita tidak menjadi jenuh, sekalipun itu ada mungkin. Karena jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur sudah mungkin ada yang mengkarantina dirinya di rumah sudah lebih dari seminggu, ya. Kami sebagai gembala bersama keluarga sudah 2 minggu ini mengkarantina diri. Makanya saya sebagai gembala tidak bisa mengunjungi jemaat Tuhan, tetapi saya teleponin satu-satu. Saya tanya kabar jemaat. Itu. Nah, apa yang mau kita belajar hari ini? Bapak Ibu Saudara yang jemaat Tuhan yang terkasih, pesan dari Roma pasal yang ke-12 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-21 itu bicara tentang bagaimana hidup kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, khususnya GKI Cibubur, kita mau bersatu hati. Kita mau saling mendukung. Kita mau saling menopang. Apapun keadaannya. Apalagi keadaan seperti sekarang. Saya percaya kalau kita sekalipun secara fisikly kita terpisah, namun kita saling mendukung, menopang, membantu dalam doa saja, itu merupakan suatu kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mau melepaskan diri. Jangan pernah kita mau menyendiri, menjadi seorang individualis. Tetapi mari sama-sama kita membangun bersama-sama, kita maju bersama-sama, kita mau satu kesatuan yang utuh untuk
memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan, memajukan rohani setiap jemaat, memajukan keadaan strata sosial setiap jemaat. Oleh sebab itu kita mau belajar 3 hal dari 3 ayat yang sudah kita baca pada hari ini. Dalam keadaan terberkati sekalipun, dalam keadaan susah sekalipun, maka milikilah sikap yang pertama, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah sikap tetap semangat. Nah ini. Seorang pahlawan kalau nggak punya semangat, aduh apa jadinya? Ya kan? Coba kalau kita lihat Daud. Coba kalau Daud misalnya nih, pas ngelihat Goliat, tahu lah ya Daud tingginya aduh nggak seberapa lah dibandingkan Goliat. Saya kira ya paling sepertiganya Goliat. Gitu. Tapi lihat semangat, jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh seorang Daud. Keyakinan yang didorong dari semangat, maka kita berkata, aku pasti menang. Aku pasti bisa mengalahkan musuh-musuh. Aku pasti bisa memenangkan peperangan ini. Aku pasti bisa mengalahkan keadaan ini. Itu sebabnya Goliat dia penuh semangat. Dia maju. Abang-abangnya ketakutan. Dia berlari ke sungai lalu ambil batu untuk umban bagi ahli-ahlinya. Daud nggak bilang sama Goliat, aduh ampun Goliat, aduh sorry gue nggak tahu ternyata badan lo segede ini, aduh. No. Daud tidak lakukan itu. Dia penuh dengan semangat. Maka Daud berkata kepada Goliat, engkau berperang dengan lembing, dengan tameng, dengan gada. Aku berperang dengan nama Tuhan Allahku. Wah, ini dia. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau berperang melawan wabah ini. Bukan dengan kekuatan, tetapi kita mau berperang dengan keyakinan kita. Aku akan menang, bangsa Indonesia akan menang terhadap wabah ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang harus kita miliki adalah ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita harus tetap tenang. Dan dalam ketenangan itu waktu kita berdoa, kita meyakini bahwa doa orang percaya ada 2 hal. 1, doa orang benar besar kuasanya. 2, doa orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak ibu saudara sidang jemaat Tuhan, hal yang kedua yang harus kita miliki adalah tetap bersukacita, sabar, dan tekun. Kenapa harus kita miliki 3 hal itu? Karena hidup orang percaya, hidup orang Kristen, hidup anak-anak Tuhan adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan orang Kristen bukan pengharapan yang cuma omong kosong. Tetapi pengharapan orang Kristen adalah harapan yang pasti. Emang kayak laki-laki kadang-kala ngegombalin cewek, ya kan? Gombalnya doang gede, tapi kepastian yang nggak pernah ada.
Itu. Banyak orang-orang yang PHP. Kadang kala cewek juga gitu ya. Cewek PHP, iya kasih pengharapan tapi palsu. Nah ini, bertobatlah Anda yang suka-suka seperti itu ya. Nah, baik. Hal yang ketiga yang harus kita miliki adalah ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang ketiga dalam kesehatian kita, dalam kesatuan kita di tengah-tengah jemaat GKI Cibubur, mari kita bersatu hati untuk saling bantu, saling topang satu dengan yang lain. Amin. Ada rasa kepedulian satu dengan yang lain. Saya bersyukur bahwa jemaat GKI Cibubur nggak banyak. Saya pernah hitung, dewasa jumlahnya kurang lebih 103 orang. Anak-anak sekolah minggu jumlahnya 47 orang. Gitu. Nggak banyak. Itu sebabnya karena jumlahnya hanya sedemikian rupa, seharusnya kita punya hubungan komunikasi yang jauh lebih intens, jauh lebih dekat. Dan jaraknya juga gak jauh-jauh. Komunitas Cilangkap ada, komunitas Giri Kencana Cipayung ada, komunitas Kelapa Nunggal ada, ya kan? Yang jauh paling mana? Jagakarsa, ya kan? Joe, itu keluarga Pak Johan, keluarga Ibu Saragi Taman Mini, ya kan? Mana lagi yang jauh? Pondok Ranggon berdekatan, keluarga Nababan, keluarga Simare-Mare ada di situ, ya kan? Muncul dengan Cibubur dekat. Harusnya bisa lebih intens, lebih kompak. Itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pesan saya sebagai gembala, mari kita belajar satu hati, bergandengan tangan. Dalam masa-masa sekarang, ayo kita mau saling peduli. Tanya tetangga-tetangga kita, apalagi yang satu gereja dengan kita. Coba tanya gimana keadaannya. Mungkin saya sebagai gembala bisa nggak tahu semua. Tapi kalau misalnya ada sesuatu, mungkin jemaat Tuhan boleh informasikan ke gereja, kan gitu. Minimal kita bantu dalam doa itu, ya. Ini pesan saya sebagai gembala. Oleh sebab itu, inilah akhir firman Allah. Mari sama-sama kita mengamenkan firman Allah ini. Kita mau terus mendorong kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Allah yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah membangun kami hari ini. Terpujilah Tuhan, doa hamba-Mu, kiranya Engkau memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur, dan mereka boleh dilindungi oleh kuasa Allah. Mujizat-Mu nyatakan Tuhan. Bagi setiap yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuh. Yang susah, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau diberikan penghiburan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Oh Bapa dalam surga, kami percaya lawatan kuasa Tuhan ada bagi bangsa kami Indonesia, memulihkan keadaan ini. Oh Bapa, lindungi setiap tim para medis, dokter dan seluruhnya. Lindungi, jagai mereka. Berkati dengan hikmat Tuhan seluruh aparatur negara, pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan, kalau wabah ini boleh ada karena dosa-dosa pemimpin-pemimpin bangsa kami, ampuni ya Tuhan. Kalau ini karena dosa-dosa bangsa kami, rakyat Indonesia, ampuni Bapa. Kalau ini karena dosa kami, oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga mujizat-Mu tidak terhalang untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya pemulihan yang datang dari Tuhan akan menjamah, akan membaharui, akan memulihkan bangsa kami dengan secepatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.